Sahabat kreatif, seperti diketahui pada tahun 1769, James Watt berhasil mendapatkan hak paten atas mesin uap ciptaannya yang mengklaim lebih hemat energi dengan sedikit penggunaan bahan bakar serta mencegah kerugian uap air. Penggunaan mesin uap yang dikembangkan oleh James Watt turut mendorong terjadinya revolusi industri di Britania Raya dan seluruh dunia. Perkembangan teknologi dan industri semakin maju setelah pemerintah Inggris memberikan perlindungan hukum terhadap penemuan-penemuan baru di bidang paten, serta dibentuknya lembaga ilmiah bernama Royal Society for Improving Natural Knowledge. Proses revolusi industri pertama kali terjadi pada abad ke-18 di Inggris, yaitu pada tahun 1750 hingga 1850. Penggunaan mesin uap pun semakin berkembang ke alat transportasi. Jika sebelumnya memakai tenaga hewan dan alam untuk berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya, berkat karya James Watt, manusia mulai meninggalkan tenaga hewan dan alam. Karya James Watt tersebut ternyata memberikan keuntungan bagi bangsa Eropa untuk penjelajahan dengan menggunakan kapal bertenaga uap tersebut ke seluruh penjuru dunia, antara lain ke Afrika hingga Asia termasuk Indonesia. Dengan berjalannya waktu, mesin uap pun digunakan di berbagai industri, mulai dari pertanian, tambangan, transportasi, sampai dengan ke manufaktur yang diproduksi secara massal. Dari revolusi industri ini, negara-negara di dunia diketahui menghasilkan pendapatan per kapita meningkat hingga 6 kali lipat. Memasuki era revolusi industri 2.0 yang dimulai dengan ditemukannya tenaga listrik oleh Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison pada awal abad ke-20. Tenaga yang sebelumnya menggunakan mesin uap perlahan mulai beralih ke tenaga listrik. Berbeda dengan revolusi industri pertama yang lebih fokus pada efisiensi mesin, pada revolusi industri ini lebih memfokuskan pada proses produksi itu sendiri. Seperti pada masalah logistik misalnya. Pada saat itu, proses pembuatan mobil tidak bisa dilakukan di tempat lain karena biaya transportasi yang sangat mahal. Namun, dengan lahirnya revolusi industri ini, benar-benar telah menjadi solusi bagi para pekerja maupun pelaku industri. Selain tenaga listrik, di era revolusi industri ini, pada tahun 1913 juga lahir konsep lini produksi. Dengan digunakannya konsep lini produksi yang memanfaatkan conveyor belt, salah satu contoh kasus yang diketahui adalah proses perakitan mobil yang lebih efisien, karena proses hanya melibatkan satu tenaga ahli yang sehingga tidak memakan banyak biaya operasional. Dan peran revolusi industri ini yang paling besar adalah pada saat Perang Dunia Kedua, di mana produksi kendaraan perang seperti tank, pesawat tempur, dan senjata tempur diproduksi secara besar-besaran. Sekarang menginjak ke era revolusi industri 3.0. Revolusi industri 3.0 ditandai dengan lahirnya sistem komputasi data. Adalah Alan Turing yang berhasil memecahkan kode buatan Nazi Jerman, yang kemudian berhasil mengembangkan mesin hitung yang ditemukan pada pertengahan tahun 800-an oleh Charles Babbage. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, terciptalah berbagai komponen pelengkap seperti bahan semikonduktor, transistor, hingga microchip. Jika sekarang ini Anda menggunakan komputer, itulah sesungguhnya hasil dari revolusi industri 3.0. Penggunaan komputer mulai menggantikan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, seperti menghitung formula yang rumit, membuat pencatatan keuangan, hingga mengirim dokumen. Penggunaan teknologi pada era revolusi industri ini menjadi solusi yang efisien karena produksi dalam jumlah besar
bisa dilakukan secara otomatis dengan kecepatan tinggi, namun kualitas produk satu dengan yang lainnya tetap sama. Nah, pada era revolusi industri 4.0 ini, yang pada awalnya revolusi industri 4.0 sudah dituskan pada rentang tahun 2000 hingga 2005, pada saat internet mulai berkembang dan memiliki kecepatan yang tinggi. Pada tahun 2010 ke atas, revolusi industri 4.0 makin besar pada saat sistem internet mulai merambah ke hampir semua produk, pelayanan masyarakat, adanya penyimpanan cloud, hingga big data. Selain melahirkan peluang, revolusi industri 4 juga memunculkan tantangan baru, yaitu dengan sistem otomasi yang dipergunakan di berbagai sektor industri yang memberikan dampak bagi banyak pekerjaan yang dikerjakan manusia menjadi hilang. Memang, setiap revolusi industri tidak hanya memberikan peluang, namun juga tantangan bagi setiap orang. Begitu juga bagi generasi milenial. Untuk bisa beradaptasi dengan perubahan di era revolusi industri ini, seorang pekerja harus memiliki kemampuan yang tidak akan bisa dilakukan oleh mesin, sehingga dituntut untuk memiliki skill, knowledge, dan good attitude yang bisa mempertahankan orang tersebut menjadi daya saing. Meninggalkan era revolusi industri 4.0, sekarang kita menginjak ke era revolusi industri 5.0. Ketika revolusi industri 4.0 sedang dinikmati dengan adanya perkembangan pesat internet, revolusi industri 5.0 atau yang dikenal Society 5.0 diperkenalkan pemerintah Jepang pada tahun 2015, yang dibuat sebagai solusi dan respon dari revolusi industri 4.0 yang dianggap akan menimbulkan degradasi manusia. Konsep dari revolusi industri 5.0 lebih mengusung konsep kepada kombinasi pemberdayaan manusia, teknologi, dan data. Konsep ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang hidup berdampingan dengan teknologi. Konsep Society 5.0 memungkinkan manusia untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern untuk melayani kebutuhan manusia. Salah satu contoh yang telah menggunakan konsep ini pada beberapa perusahaan adalah transportasi online. Anda mungkin juga telah mengetahui dampak yang jauh lebih besar daripada perusahaan-perusahaan tersebut. Konsep Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep sebelumnya. Sahabat kreatif, tidak bisa kita pungkiri bahwa berbagai aspek kehidupan manusia akan terus berubah seiring dengan revolusi dan perkembangan teknologi yang terjadi. Selain menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan, juga masalah-masalah baru, namun perubahan juga selalu membawa dampak ke arah yang lebih baik bagi manusia. Salam kreatif.